warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Jember 1 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa seseorang tidak meninggalkan ucapan dustanya dan tetap mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memerlukan ia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Bahagia sekali pemirsa, di sini saya Desi Suyatno dapat kembali menemani aktivitas Anda pada sore hari ini secara seksama sembari kita menunggu datangnya adzan maghrib dan waktu untuk berbuka puasa. Kita akan menyimak dialog Ramadan bersama Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG live dari Masjid Jami Al Baitul Amin Kabupaten Jember. Dan untuk Anda pemirsa yang tidak dapat bergabung bersama kami di jaringan televisi kami, langsung saja bisa mendownload aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store secara gratis, atau Anda dapat mengunjungi website kami di www.jember1tv.go.id. Dan pemirsa, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak dialog Ramadan selengkapnya. Tanggal 12 Mei tahun 2019 miladiah. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dan selamat mengikuti acara kami. Baik pendengar, acara Jagar berlangsung berkat kerjasama antara Masjid Jami Al Baitul Amin Jember dengan RRI Jember dan Jember 1 TV yang mengudara selama sebulan penuh selama Ramadan mulai jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang merasa memiliki masalah-masalah terkait dengan agama, Anda belum tahu jawabannya, silakan Anda kontak saja pada kami lewat telepon 336652. Saya ulang, teleponnya 336652, atau Anda bisa nanya dengan SMS atau WA ke Jember 1 TV melalui nomor 081358252678. Baik, sekarang telah hadir di tengah kita narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG, yang sekarang akan memberikan kepada kita topik tentang kontribusi puasa terhadap kerukunan sosial. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah baik Ustaz. Baik, saya alhamdulillah tambah sehat ya. Nggih. Tambah ringan apa tambah berat nih? Ya tamar. Nah, itu kan indikator. Iya. Kalau selama seminggu ini tidak ada pengurangan berat badan, ya diragukan. Gitu ya. Berhasil lawan. Minimal secara iya. Iya. Tapi kalau bobotnya berkurang, insya Allah sudah mulai ada tanda-tanda lahiriah bahwa puasanya berhasil. Iya. Ustaz gimana? Iya. Tidak pernah nimbang ya? Baik, monggo Ustaz, silakan. Iya. Jadi terkait dengan topik Ustaz ya. Iya. Dari definisinya saja ya Ustaz ya. Dari makna lughatan. Yang namanya as-shaum itu kan al-imsak Ustaz. Menahan diri. Menahan gitu ya. Iya. Gitu. Kenapa kok kemudian terjadi pertentangan, percekcokan antar kubu, antar masyarakat dan seterusnya? Lebih disebabkan karena tidak mampu menahan diri. Padahal setan sudah dibelenggu. Ya, misalnya begitu. Itu masih belum Ustaz. Jadi ini dari aspek itu, kenapa kok kemudian orang bertengkar? Karena tidak mau menahan. Dari sisi pengertian bahasa, yang namanya puasa itu sudah imsak Ustaz. Al-imsaku ya. Iya. Ya harus menahan diri, begitu. Iya. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita lihat misalnya dalam penjelasan selanjutnya itu as-shaum itu dianggap sebagai junnah. Junnatun. Ya, itu adalah perisai. Perisai. Ya kan? Dalam kita bersikap pada saat kita bulan Ramadan, ada di bulan Ramadan, itu tentunya harus beda. Kalau seandainya kita kan, orang kalau seandainya diklaim atau dianggap misalnya puasanya itu tidak bermanfaat bagi yang bersangkutan, itu kan pasti marah Ustaz ya. Iya. Dan itu harus dibuktikan gitu ya. Bagaimana puasa itu pada akhirnya mampu mengalahkan ego kita. Ya, oleh sebab itu kan kalau di dalam hadis itu kan ada kan wa in qatalahu au syatamahu kan gitu. Itu kan kalau seandainya ada orang yang ngejak berkelahi, kemudian kita dicaci maki dan seterusnya, ya kan berkatalah saya puasa. Inni shaimun. Kalau gitu bisa dicoba. Kayak Haris bisa dicoba ya. Dalam batas-batas tertentu tentunya gitu, Ustaz ya. Jadi kalau seandainya yang penting adalah bahwa pada saat kita berpuasa itu sikap, perilaku,
kemudian ucapan dan seterusnya harus tidak sama dengan pada saat kita tidak puasa. Tidak berpuasa. Itu intinya itu di situ. Minimal Jadi kalau siang hari. seandainya kemudian antara puasa dan tidak puasa itu kok kemudian sama saja, ya maka puasa kita itu sama dengan yang dikatakan oleh hadis Nabi itu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Jadi banyak dari orang yang berpuasa tapi sama sekali puasanya tidak berdampak pada yang bersangkutan. Yang bersangkutan hanya memperoleh lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia hanya puasa dari aspek fikih saja. Ya kan? Dia tidak makan memang, tidak melakukan hal-hal yang secara fikih memang membatalkan puasa. Ya kan? Dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, tidak istimna, sengaja mengeluarkan mani, misalnya Ustaz ya, tidak melakukan hubungan seksual, kemudian tidak istiqoah, tidak sengaja muntah, macam-macam itu tidak melakukan, hanya tidak. Tapi bagaimana matanya, bagaimana ucapannya, bagaimana penglihatannya dan seterusnya. Itu sama saja dengan misalnya tidak puasa. Kalau seandainya seperti itu, maka sebenarnya puasa kita sama sekali tidak akan berdampak pada kita. Sehingga kalau seandainya ditanya kenapa, kira-kira ada nggak kontribusi puasa terhadap kerukunan? Ya sangat ada. Karena memang yang dianjurkan oleh Nabi pada saat kita puasa, ego kita harus kita rendahkan. Ya, ucapan kita, pendengaran kita, penglihatan kita dan seterusnya itu harus berbeda antara pada saat kita puasa dengan tidak puasa. Sampai kita harus ngalah. Kalau seandainya orang ya dalam batas-batas tertentu ya Ustaz ya. Kok kemudian ngejak tarung, ngejak bertengkar macam-macam, saya puasa. Sudah saya puasa. Nanti malam aja. Ya lagi itu. Itu semacam itulah. Jadi yang ya semuanya ya. Semuanya tidak mungkin misalnya mau dikatakan puasa kita tidak berhasil, puasa kita tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya kita tidak mau dikatakan seperti itu, maka buktikan pada perilaku kita, buktikan pada pendengaran kita, penglihatan kita dan seterusnya. Yang jelas antara kita ketika kita berpuasa dengan tidak berpuasa itu harus berbeda. Itu semacam itu Ustaz. Minimal siang hari kita menahan diri, lalu malam harinya ada apa-apa. Enggak, kalau ini kan konteksnya bulan Ramadan Ustaz. Oh, jadi selama Ramadan kita tidak melayani. Jadi ini sebuah ibadah yang bulan itu Ramadan, kenapa kok kemudian disebut Ramadan itu kan karena membakar dosa Ustaz secara keseluruhan. Baik malamnya maupun siangnya itu semuanya harus berlaku sama kita itu. Artinya bukan hanya seperti makan dan minum ya. Kalau makan dan minum kan memang dilarang siang hari ya, bagi siang hari. Tapi kalau untuk urusan emosi dan sebagainya, menahannya bukan hanya siang hari. Iya betul. Termasuk malam hari juga menahan. Betul. Bahkan bukan hanya Ramadan toh. Iya. Buktikan selesai Ramadan kita mampu menahan ya, emosi. Itu yang kemarin kita diskusikan Ustaz bahwa apakah kemudian Ramadan ini diterima atau tidak bagi kita Ustaz ya. Pembuktiannya itu adalah perilaku kita setelah Ramadan bagaimana. Kalau seandainya perilaku kita setelah Ramadan itu ternyata kok lebih parah misalnya Ustaz dari sebelum Ramadan, itu merupakan indikator bahwa yang namanya Ramadan kita itu tidak diterima oleh Allah. Itu semacam itu. Berarti yang berangasan semacam dan macam-macam itu harus berhenti dulu ya. Ya, berhenti dulu. Ya harus mengambil manfaat lah gitu ya Ustaz. Karena bagaimanapun juga fitrah manusia kepingin lebih baik dari yang kemarin, itu fitrah manusia. Iya betul. Ya. Baik, saya kira begitu. Dari beliau sudah jelas nih bahwa puasa ini mampu insya Allah kalau berhasil meredam emosi kita sehingga kita ini saling mampu menahan diri untuk tidak marah satu sama lain, apalagi bertengkar dan sebagainya. Yang kalau itu terjadi maka akan terciptalah kerukunan sosial. Gitu. Ya, monggo silakan mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi coba, usah ke susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa? Mas Edi Susanto. Ya, dari mana Mas? Dari Gebang, Boreng. Ya, monggo silakan. Pak, saya mau tanya nih ya Pak, ini tanda-tanda menjelang hari kiamat, tolong penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz, ini tanda-tanda menjelang kiamat, konon Dajjal sudah keluar, ya, Al-Masih sudah turun, apa benar itu? Iya.
Jadi begini, memang ada tanda-tanda yang apa namanya, yang kubro, Ustaz ya. Alamat yang kubro, tanda-tanda yang itu munculnya Dajjal gitu ya. Nanti mungkin akan saya urai sedikit lah tentang Dajjal itu. Tapi tanda-tanda yang nampak sekarang itu sudah mulai, Ustaz ya. Jadi bagaimana orang bermewah-mewah, bermegah-megah dalam bangunan. Kemudian sekarang itu kecenderungannya misalnya anak sudah tidak memperlakukan orang tuanya seperti orang tua, Ustaz ya. Seakan-akan yang namanya orang tua itu menjadi buruhnya, menjadi babunya, menjadi hambanya gitu, Ustaz ya. Kesana kemari, itu merupakan tanda-tanda juga dari hari kiamat gitu ya. Akan tetapi kalau seandainya kita misalnya melihat tanda-tanda yang kubro, yang besar ya dari kiamat itu, nanti munculnya Dajjal. Dajjal itu adalah sosok yang dari sisi penampakannya dia itu sudah tidak sempurna. Ya, matanya juling, matanya itu satu buta, yang satu ada gitu. Cuman jadi satu. ini person ya? Iya, person. Dajjal itu ada. Bukan merupakan sifat, bukan? Bukan. Ya. Jadi ada person. Kemudian di tengah-tengahnya ini antara mata yang satu dengan mata yang lain ini, Ustaz ya, ada tulisan kafaro gitu ya. Kafaro ya. Ya, jadi kufur gitu ya. Jadi karena memang orang mukmin akan melihat itu gitu ya. Memang ada kekhawatiran, karena apa? Karena pada waktu itu sebelum kemunculan Dajjal itu kan selama 3 tahun itu kan terjadi paceklik, Ustaz ya. Ini dari bangsa Arab atau dari bangsa Yahudi? Kalau dari bangsanya itu saya kurang jelas, Ustaz ya. Yang jelas bukan bangsa Indonesia. Bukan. Gitu ya. Nah, sekarang di mana Dajjalnya itu masih juga dianu. Tapi yang jelas begitu. Sebelum kemunculan Dajjal itu didahului terlebih dahulu selama 3 tahun itu paceklik, Ustaz ya. Jadi di dalam hadis Nabi itu Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama itu sepertiga air jangan dikeluarkan, jangan diturunkan. Pun juga demikian Allah memerintahkan kepada bumi sepertiga dari tumbuh-tumbuhan jangan dimunculkan. Pun juga demikian sampai 3 tahun sama sekali tidak ada air yang menetes dari langit dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Terus minum apa orang? Nah, pada saat itu ditanya oleh Rasulullah, lalu kami akan makan apa? Cukup sampean bertasbih, bertahmid. Makanannya orang mukmin pada waktu itu, Ustaz ya, bertahmid, bertakbir ya. Jadi itu makanannya yang menandakan itu. Karena memang ada pertanyaan begitu, seperti tadi ditanyakan itu. Kalau seandainya memang tidak ada air yang turun dari langit, kemudian tidak ada tumbuh-tumbuhan yang muncul dari bumi, lalu kami makan apa? Itu kan ada pertanyaan sama persis ya di dalam hadis. Mati kelaparan. Cukup kamu bertasbih pada saat itu, cukup kamu bertakbir pada saat itu, cukup kamu bertahlil pada saat itu gitu ya. Kemunculan Dajjal itu sebagai alamat kubro dari kiamat itu adalah cuman 40 hari, Ustaz. Iya. Cuman dampaknya cukup luar biasa. Tidak ada sejengkal tanah pun di dunia ini yang tidak disinggahi oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Jadi Mekah itu dilindungi oleh malaikat, Madinah juga dilindungi oleh malaikat. Itu semacam itu, Ustaz ya. Jadi memang cukup dahsyat ya. Dajjal itu diberi keistimewaan untuk menggoda pada saat itu yang 40 hari itu. Ya sepertinya membawa neraka dan surga gitu, Ustaz ya. Pada saat itu paceklik luar biasa ya. Bagi mereka yang ikut Dajjal itu dia akan makmur, kalau seandainya menentang dia akan sengsara gitu ya. Tapi dampaknya begitu, kebalikannya gitu ya. Kalau seandainya dia ikut Dajjal maka pada akhirnya akan dimasukkan ke neraka Allah. Kalau seandainya dia misalnya tidak ikut maka akan dimasukkan pada surga Allah. Sampai pada akhirnya turunlah Nabi Musa, turunnya Al-Mahdi itu kan, Ustaz ya. Kemudian terbunuhlah yang namanya Dajjal itu oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini makna hakiki atau majazi? Makna hakiki, Ustaz, ini. Subhanallah. Makna hakiki. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang itu gitu ya. Gitu. Baik. Ya memang ada yang sekarang itu mencoba untuk sifat-sifatnya ya, yang sifat-sifatnya sok seperti Tuhan, tidak mau disalahkan dan seterusnya, itu kan ada negara-negara yang seperti itu dikaitkan dengan sifat-sifat. Tapi hakikatan berupa person, berupa orang, memang ada penjelasannya bahwa besok akan muncul orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia bisa memberikan kenikmatan dan sekaligus memberikan kesengsaraan, yang kemunculannya itu dimulai diawali dulu dari masa paceklik yang 3 tahun itu. 1 tahun pertama itu sepertiga dari air tidak bisa turun, kemudian sampai 3 tahun sama sekali tidak ada air, kemudian pun juga demikian pepohonan tidak ada yang bisa hidup pada waktu 3 tahun itu.
Kemudian sampai ditanya seperti tadi moderator tanya itu, Iya. kami makan apa pada saat itu? Iya, Ya Nabi menjawab, cukup bertahlil, cukup bertahmid, cukup bertasbih. Itu semacam itu. Pada saat itu begitu. Ya caranya bagaimana, diantaranya kita ya selalu berdoa agar selamat dari fitnah Masih Dajjal, gitu ya. Kalau memungkinkan pada saat itu kita bisa ada di Makkah dan Madinah, Ustaz ya. Itu kemudian ada 10 surat ayat pertama dalam surat Al-Kahfi itu konon faidahnya adalah bisa menjaga kita atau melindungi kita dari fitnah Dajjal. Itu semacam itu, Ustaz. Sudah Pak Edi ya, nanya kiamat segala kan. Beteni garai. Monggo silakan yang di rumah yang mau nanya pakai teleponnya 336652, monggo silakan. Kalau pakai cari kertas boleh nih di Mas Putra ya sekarang sedang bersama kita ini dari RRI Program 1 Jember nggih, monggo. Ya silakan masuk nggih. Ya sudah bisa langsung masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wildan ya? Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo Mas Wildan nggih. Nggih. Menangkal Dajjal. Iya, Tentang apa? nggih. Tentang apa, Ustaz? Nggih. Waalaikumsalam Mas Wildan di Kaliwatas nggih. Ini Ustaz bacaan atau doa untuk menghindari Dajjal sehingga tidak kelihatan oleh Dajjal misalnya ya. Itu ada apa enggak dari Rasulullah? Seperti yang saya katakan tadi, Ustadz ya, ada beberapa trik yang paling penting itu kita harus tahu ilmunya, Ustadz ya, bahwa akan ada seperti itu, Ustadz ya, gitu. Kalau seandainya seperti itu, maka doa kita ya, doa kita pada saat kita selesai sholat atau pada saat kita Menjelang salam ya. menjelang salam itu ada wa na'udzubika min Adzab jahannam. terus wa min fitnatil masih dajjal gitu Iya, ya. Itu diistiqomahkan seperti itu. Karena yang bisa kita lakukan pada saat itu ya hanya berdoa gitu ya. Ya, doa kita kapan itu kemudian dikabulkan oleh Allah itu kan tidak tahu, Ustaz ya. Iya, Oleh sebab itu mulai dari sekarang ketika misalnya kita tahu sosok itu yang kemudian dikatakan oleh Nabi, mulai Nabi Adam diciptakan sampai kiamat itu tidak ada fitnah yang paling besar dibandingkan dengan fitnahnya munculnya Dajjal ini, yang memungkinkan pada akhirnya kita itu bisa berpaling, bisa terperosok, bisa gagal dan seterusnya itu, Ustaz ya. Oleh sebab itu seperti yang tadi saya katakan itu ya, baca 10 ayat surat Al-Kahfi itu, kemudian 10 surat ya, 10 ayat Ustaz ya. Iya. Dalam surat Al-Kahfi itu, kemudian yang kedua itu adalah selalu sebelum salam itu ya, itu berdoa untuk wa na'udzubika min fitnati masih dajjal jahannam, min adzabil qabri. Itu Iya. kemudian selanjutnya itu adalah kalau memungkinkan ya pada saat itu kita mungkin ditakdirkan sedang ada di Mekah dan di Madinah, kan memungkinkan, Ustadz ya, berdoa semacam itu. Yang saya tahu itu, Ustadz ya. Ya, intinya untuk orang-orang yang taat kepada Allah tidak usah khawatir. Insya Allah Karena ada Allah perlindungan. selalu dilindungi. Betul. Tidak usah khawatir. Iya. Yang Monggo, kedua apa, Ustadz? Yang kedua tadi, Ustadz. Yang kedua, Saya nggak begitu dengar. tidak ada nih, udah jadi hilang blank ketika mau ngomong yang kedua blank. Oh gitu. Oke. Mungkin diantara yang hadir mau nanya silakan, atau yang telepon juga boleh, mau nggak silakan. Kalau yang mau nanya ibu-ibu, barangkali ibu-ibu bisa menggunakan secara kertas, silakan juga, nggih. Nggih, monggo Pak, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nama Bapak saya Ibu. Anton dari Kebun Sari Indah. Nggih. Ini mohon petunjuk dan ini ada saudara saya tadi pagi ini tidak sengaja dia kok masuk angin. Nah terus maaf dia terus mengeluarkan Muntah. ya ini apa masih sah berpuasanya Batal atau apa enggak gitu ya. Nah, ini mohon petunjuk ini. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, masuk angin, muntah, lalu puasanya batal apa enggak? Iya. Nggih. Jadi perlu saya tegaskan tentang batalnya puasa ya.
Ya. Yang pertama itu adalah melakukan hubungan seksual, Ustaz ya. Ini. Kemudian yang kedua itu adalah istimna, sengaja mengeluarkan sperma, Ustaz. Yang ketiga itu adalah istiqoah. Istiqoah itu sengaja memuntahkan, sengaja tapi Kalau ya. masuk angin enggak ya? Ya, sengaja gitu ya. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah dukhulu ainin jaufan, masuknya benda jaufan kepada rongga. Itu harus dilakukan amid dan sengaja melakukan itu. Aliman ngerti bahwa ini adalah membatalkan puasa, mukhtaron itu tidak terpaksa, dia sukarela. Kalau seandainya terpaksa misalnya, ya maka tidak termasuk dalam kategori itu. Jadi 4 hal itu, melakukan hubungan seksual, istiqoah, istimna, kemudian dukhulu ainin jaufan, itu baru dianggap membatalkan puasa apabila itu dilakukan aliman ngerti bahwa itu membatalkan puasa. Kalau sekarang semuanya harus ngerti, Ustadz ya, karena sekarang media untuk kemudian mengerti itu gampang, Ustadz ya. Iya, iya. Ada YouTube, ada media internet, ada macam-macam. ada diagram. Ya ada diagram misalnya. Tidak mungkin tidak ngerti gitu ya. Mukhtaron, sukarela, tidak kena paksaan ya. Sampean kalau seandainya tidak begini misalnya, dia di bawah ancaman misalnya, maka dia meskipun misalnya makan karena di bawah ancaman misalnya, dia tidak termasuk dalam kategori yang membatalkan. Intinya begitu secara teori, aliman, mukhtaron, dan amidan, itu semacam itu. Kalau seandainya dipaksa dokter suruh minum obat gimana? Apanya? Oleh dokter dipaksa harus minum obatnya ya, Pak? ya kalau seandainya dia itu memang ya batal karena sakit, Ustaz. Karena sakit. Iya, iya, iya. Ancaman ini kalau seandainya tidak misalnya dibunuh misalnya seperti Iya, itu ya, iya, Ustaz. iya. Jadi Muntah jadi ini. kalau seandainya dikaitkan dengan pertanyaan itu, kalau seandainya karena muntahnya tidak disengaja, maka itu tidak termasuk dalam kategori yang membatalkan puasa. Itu Artinya tidak batal Pak nggih? Iya, betul. Nggih. Tapi kalau kemudian oleh dokter disuruh minum obat, nggih, maka otomatis puasanya batal. Iya, begitu. Nggih. Ada lagi yang nanya di rumah? Monggo silakan. Teleponnya 336652 sedang kosong. Soalnya ada yang mengeluh ini katanya mau telepon masuk sulit. Nah, ini buktinya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa? Lupa ya. Apa? Oh, saya kira PD Perjuangan. Budi Perjuangan. Emang gak lama tak muncul jenengan ge. Budi Perjuangan ge. Kan amin. Amin. Ini di panti Mas ya, panti ya. Oh, ya tetangganya. Nggih, monggo. Ya. Terus? Au. Nggih. Oh, gara-gara marah ya. Loh, marah apa ngamuk? Oh, iya, iya. Ya. Salam, nggih, baik. Ini saya sambil mencatat ya. Jadi puasa dia marah-marah. Ini puasanya batal apa enggak? Yang pertama. Ya. Yang kedua, niatnya puasa itu kalau pakai bahasa Jawa tadi tunan ingsun poso gitu loh. Iya. Itu sah apa enggak? Iya. Monggo. Jadi seperti yang saya katakan, kalau seandainya kita ngomong sah dan tidak, selama tidak melakukan hal-hal yang tadi saya jelaskan membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, tidak istimna, tidak istiqoah, itu tetap saja sah, Ustaz. Sah, ya. Apakah kemudian diterima, apakah kemudian mendapatkan pahala, itu yang kemudian oleh Imam Al-Ghazali dikatakan, Ustaz ya, bahwa yang namanya puasa ini ada 3 tingkatan.
ada puasanya orang awam, ada puasanya orang yang khusus. Lah kalau orang puasanya orang khusus ini tidak hanya mencegah, tidak hanya mencegah dari perbuatan hanya sekedar makan, minum, tidak hanya itu Ustaz ya. Tapi lebih pada itu yang namanya misalnya ucapan kita itu harus dikendalikan, penglihatan kita dikendalikan, kemudian pendengaran kita dikendalikan. Kalau seandainya seperti itu, maka insya Allah kita naik tingkat Ustaz ya. Jadi kalau seandainya ditanya sah atau tidak, tetap sah. Tetap sah. Ya, kalau seandainya ditanya apakah ini diterima atau tidak, menurut teori harusnya kalau seandainya puasa itu dijak tukaran, nggak mau, kan begitu Ustaz ya. Dijak misalnya dipaidu uang, ya jangan tersinggung dan seterusnya gitu ya. Itu semacam itu. Ya. Sabarlah. Sabar kalau anu. Jadi kalau seandainya ngomong sah-sah, tapi kalau seandainya diterima, itu yang kemudian harusnya kita naik tingkat, jangan hanya puasanya orang awam, tapi naik tingkat menjadi puasanya khusus. Kalau puasanya orang khusus yang pada akhirnya nanti ada nilai pahalanya itu, maka jangan sampai marah kita. Itu semacam itu. Gitu Mas Budi Perjuangan di Dukomin Cek. Untuk pertanyaan kedua kita tunggu dulu karena masih ada yang mau lewat sebentar lagi. Nggih, silakan. Tinggal satu pertanyaan dari Mas Budi Perjuangan. Iya. Niat puasa dengan menggunakan bahasa Jawa itu gimana? Boleh pandak atau kalau iya lafadznya kayak apa lafadznya itu? Iya. Jadi begini. Seperti nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri, ada yang begitu Ustaz ya. Ada yang fardhi ramadhani hadhihi sanati, ada yang langsung begitu. Itu adalah talaffuz bin niat, itu melafatkan niat. Saya hanya kepingin menegaskan bahwa yang namanya niat itu sebenarnya ada di hati, di dalam hati, bukan melafatkan. Kalau itu hanya membantu bagaimana hati kita bisa melafatkan itu, begitu ya. Jadi kalau seandainya kita hanya melafatkan saja, maka kita posisinya dianggap masih belum niat karena hati kita tidak ngomong. Itu semacam itu. Jadi harus ada kerentek. Apa isinya itu? Boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Indonesia, bahasa apapun gitu. Mandarin boleh apapun gitu ya. Nawa itu niat ingsun sauma ghadin puasa kesok misalnya, boleh begitu. Apa besok apa tadi itu apa? Bisa pandai panjenengan bahasa Jawa? Ya terserah lah. Itu semacam itu ya. Jadi saya niat puasa besok untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Itu seperti itu. Mau di bahasa Jawa kan, mau di bahasa Indonesia kan, mau di bahasa Arab kan, silahkan. Tapi yang penting digarisbawahi adalah bahwa talaffuz bin niat, melafatkan niat itu bukan niat. Ya kan? Sunnah. Yang niat yang sebenar itu sunnah. Karena itu pada akhirnya akan membantu hati kita untuk bisa mengucapkan apa yang kita ucapkan itu Ustaz ya. Ikrar. Ya, semacam itu. Jadi nggak usah terlalu ribut-ribut gara-gara apakah pakai bahasa Indonesia, apakah pakai bahasa Jawa dan seterusnya. Itu yang paling penting adalah bahkan niat itu di hati harusnya. Itu semacam itu. Jadi itu kan tadi ikrar untuk mempertegas saja. Iya, betul. Baik. Begitu Mas Budi Perjuangan di Dukomin Cek. Silakan nyama telepon 336652. Sementara saya buka dulu pertanyaan dari Mas Yoyon ya. Mana Mas Yoyon ini orangnya? Mas Yoyon. Oh itu, hampir saya baca Jojon ini. Bukan ya? Yoyon ya. Perum Permata Indah Sumbersari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya membawa suasana Ramadan ini ke bulan-bulan berikutnya, dan cara bagaimana agar kita tidak gampang emosi di bulan-bulan setelah Ramadan? Iya. Sebagaimana kita mampu menahan emosi di bulan Ramadan, itu gimana caranya? Iya, ada nasihat yang sering diucapkan oleh para orang-orang yang mau jamaah sholat itu Ustaz ya. Itu yang paling penting itu lingkungan Ustaz. Oleh sebab itu wong kang soleh kumpulono itu kata kunci untuk bisa menyelamatkan diri kita. Karena bagaimanapun juga anil mar'ila tas'al wasal angqarinihi. Tentang seseorang janganlah kamu bertanya
siapa kamu? Apakah kamu orang baik atau tidak? Mesti jawabannya dia mengaku dirinya baik. Tapi tanyakan siapa temannya, gitu ya. Kalau seandainya temannya pemabuk, kemungkinannya dia juga pemabuk. Kalau seandainya dia temannya adalah pengguna narkoba misalnya, kemungkinannya dia juga pengguna narkoba. Jadi teman ini sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu jangan kemudian kita toleransi ketika kita kemudian simpulkan bahwa diri kita, teman kita itu tidak mengajak diri kita pada kebaikan. Teman anak kita tidak mengajak anak kita pada kebaikan. Kita harus jangan toleransi itu, karena memang itu sudah menjadi menjadi rumus itu. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Qarin, ya, kerap teman dekat teman itu sangat berpengaruh pada kita. Bagaimana membawa suasana Ramadan kalau seandainya lingkungan yang kita pilih itu adalah lingkungan yang kondusif, teman yang kita pilih itu adalah teman-teman yang pada akhirnya mengajak kebaikan misalnya, insya Allah suasana Ramadan pada akhirnya akan muncul. Itu semacam itu. Tapi ketika panjenengan ada di sini, ya, siapa teman-temannya, ya itu bisa dibaca. Wah, ini orangnya suka cari ilmu, ini orangnya suka masjid, gitu kan. Betul, ya. Tapi kalau temannya itu orang-orangnya suka kelayapan malam-malam gitu, kemudian minum minuman keras itu, ya, insya Allah ya. Oleh sebab itu ini penting, Ustaz. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kalah dengan anak kita, gitu ya. Sudah tahu yang namanya anak itu misalnya pergaulannya jelek, karena takut untuk ngomongi, ngandani dan seterusnya, itu tetap dibiarkan, ya kan? Itu semacam itu. Jadi harus kita posisikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Sebagaimana kalau seandainya kita mendidik anak kita, kemudian kita sukses, anak kita menjadi waladun solihun, itu akan bermanfaat pada diri kita. Pada saat misalnya amal perbuatan itu sudah hilang, sudah terputus pahalanya, anak itu terus akan mengirimkan pahala kepada diri kita. Pun juga demikian ketika anak kita pada akhirnya tidak solih, itu juga berdampak serius, mengirim dosa, berdampak serius juga pada diri kita. Itu semacam itu, penting. Oleh sebab itu, ya, jadi lingkungan itu cukup menentukan apakah suasana Ramadan akan terus mengikuti kita atau justru sebaliknya. Ya, baik. Begitu. Ini ada pertanyaan yang disampaikan oleh telepon 08510 3355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Kiai, tolong tegaskan sholat tarawih 20 rakaat yang akhir-akhir ini banyak tawaran ringan pakai 4 salam. Yang penting ada hadisnya, benarkah 20 rakaat pakai 4 salam? Jadi 1 rakaat 5 Jadi begini, memang saya selalu katakan, Ustadz, ya, yang menjadi standar, ya, tentang bagaimana perilaku yang kemudian dilakukan oleh para sahabat, gitu ya, itu adalah 2 masjid, Makkah dan Madinah. Itu ya, Makkah dan Madinah itu menjadi standar. Kalau seandainya misalnya orang mengatakan misalnya yang syar'i atau yang berdasarkan sunnah itu adalah yang ini misalnya, bagaimana di Mekah dan Madinah, itu saja. Itu standar, nggak usah dalil-dalilan dulu, ya, gitu. Karena kalau seandainya kemudian Mekah dan Madinah ini misalnya nyeleweng misalnya, itu kan banyak yang protes. Ternyata sampai sekarang Mekah dan Madinah itu semuanya 20 rakaat. Itu semacam itu. Oleh sebab itu ulama sepakat, kalau seandainya ini perbedaan, ya gak apa-apa lah, timbangannya gak terawih gitu, kita gak usah tapi yang paling penting begitu. Kalau seandainya kita mengatasnamakan tarawih misalnya, tarawih itu kan penetapan Umar itu, Ustaz, ya, Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi awalnya Nabi itu datang pada waktu malam pertama, kemudian orang sholat, gitu, Ustaz, ya, berjamaah, kemudian ya datang malam kedua tetap Nabi datang, ketiga atau keempat, di situ dia dalam hadisnya Nabi sudah tidak datang lagi di masjid itu, khawatir nanti itu dianggap atau diwajibkan untuk umatnya, ya kan? Itu, dan itu terus berlangsung sampai masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu ketika main-main pada waktu di masjid, ketika datang ke masjid itu ternyata melihat kondisi yang tidak ideal. Semuanya sholat sendiri-sendiri, iya kan, Ustaz, ya? Kemudian ada imam satu-satu, di sini ada sholat jamaah macam-macam, itu pokoknya tidak ideal, ya kan? Akhirnya imam Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab yang di situ qori, ya, itu untuk menjadi imam
dan menetapkan pada saat itu jumlah rokaatnya adalah 20 rokaat, gitu ya. Iya. Kemudian setelah itu Umar mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi, bid'ah yang paling baik ya ini, gitu. Yang awalnya misalnya dia itu sendiri-sendiri menjadi berjamaah dalam satu imam dan seterusnya, satu komando lah Ustadz ya. Iya. Itu semacam itu. Ya pertanyaannya di situ pada saat itu ada Imam Ali, ada Uthman, ada Aisyah, semuanya tidak ada yang protes Ustaz ya. Kalau seandainya kemudian kebijakan Umar itu dianggap menyalahi sunnah Rasul, menyalahi hadis, mereka itu sangat ambisi untuk kemudian menegakkan sunnah Ustaz. Mesti ngomong, Umar sampean kok macam-macam. Barang hadis Nabi ini mengatakan seperti ini, sampean kok mengatakan kok harus menetapkan 20 rakaat. Tapi ternyata para penggedenya sahabat Ustaz ya, kibarus sahabat itu sama sekali tidak protes, gitu ya. Itu berarti dianggap sebagai ijma sukuti, gitu ya. Ada ijma di kalangan sahabat bahwa apa yang kemudian diusulkan, ditetapkan oleh Umar itu dianggap benar semuanya oleh para sahabat. Karena kalau seandainya dianggap itu menyalahi sunnah, menyalahi hadis Nabi, pasti Ali pada saat itu akan berkomentar, pasti Uthman akan berkomentar, pasti Aisyah akan berkomentar. Ternyata tidak, dan itu terus berlangsung. Dan ya 2 rakaat ya. 2 rakaat gitu ya, 2 rakaat. Oleh sebab itu kalau seandainya kita melihat sejarah itu, maka tidak mungkin kemudian mendiskreditkan misalnya bahwa yang sunnah ini dan seterusnya. Tapi ala kulli halin, gitu ya Ustaz ya, ya sudah tidak waktunya lah sekarang ada perbedaan pendapat yang diekstrimkan itu. Yang penting rukun itu yang paling penting sekarang, gitu. Jadi Mas sama tadi ya, ini ada pedoman buat panjenengan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang bodoh ngajak berdebat segala macam, dosa dilayani. Damai, qaulu salama gitu aja sudah, damai gitu. Berbeda nggak masalah gitu, nggih. Baik, yang berikut pertanyaan datang dari saudara Dimas Pratama. Jalan Danau Toba. Mana orangnya ini? Oh, nggih, Mas Dimas Pratama Danau Toba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah setiap orang itu harus atau wajib mengikuti tarikot siapa itu para sufi? Terima kasih. Tarikot itu tidak harus. Itu adalah jalan, itu adalah cara, metode untuk bisa sampai kepada Allah. Gitu. Tidak harus, tapi tidak wajib. Gitu. Boleh seperti itu, boleh tidak, dan tidak usah memutlakkan Ustadz. Kalau seandainya tidak pakai torikoh ini misalnya, kalau tidak pakai ini misalnya menyalahkan yang lain, jangan seperti itu. Atau menjamin nggak boleh menjamin. Kalau nggak ada yang ini bisa, pasti ke surga. Nggak ada, nggak bisa yang seperti itu, gitu ya. Itu tidak ada kewajiban untuk kemudian mengikuti torikoh dalam konteks bagaimana kita berislam, itu semacam itu. Ya. Jadi boleh saja silakan bertorikoh, silakan yang tidak bertorikoh ya silahkan, biasa-biasa saja, itu tidak wajib gitu. Oke, jelas Mas Pratama ya. Kok Pratama? Iya betul ya. Begitu. Silakan nih, mungkin ya di rumah yang mau telepon 336652 sedang kosong. Kalau tidak ada yang hadir di sini boleh nanya, monggo. Ada yang mau nanya, monggo silakan. Monggo itu Ustaz. Mana? Monggo ke sini Mas, nggih, ke sini. Ini ada telepon. Ada teleponnya, silakan teleponnya. Masih dalam perjalanan itu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrus Ali ya. Iki ngiring Pak Mahrus. Iki ngiring. Iki kenein saya. Nggih. Al-Dhahiri.
Iya. Iya. Warajulakum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Yang pertama tadi mengenai masalah mazhab Dawud Al-Zahiri yang mazhab ini ada tapi tidak eksis sampai sekarang. Iya. Monggo. Jadi begini Ustadz ya. Jadi model transmisi Ustadz ya. Jadi apa namanya perpindahan sanad Ustadz ya. Iya. Dari penemu atau pencetus atau pendiri madhab sampai kepada muridnya pertalian itu Ustadz ya, persambungan itu sampai kita itu sanad itu yang dianggap oleh para ulama itu kalau seandainya diverifikasi itu teruji secara ilmiah memang hanya 4 Ustadz ya, secara ilmiah itu hanya 4 yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Yang lain itu tidak. Oleh sebab itu misalnya kenapa kok kemudian di kalangan Nahdlatul Ulama misalnya itu mengikuti salah satu dari madhab yang 4 karena yang memungkinkan untuk kemudian diverifikasi yang namanya pertalian, yang persambungan yang membawa obor atau bendera mulai dari pendirinya sampai kita itu yang memungkinkan untuk bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah menurut penelitian para ahli itu hanya 4 itu. Kalau seandainya ikut yang lain ya silahkan, tapi kalau di dalam konteks Nahdlatul Ulama misalnya Ustadz ya itu cuma 4 yang kemudian dianggap sebagai mu'tamad atau mu'tabarah, itu semacam itu Ustadz ya. Karena memang bukti otentik ya sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada. Terkodifikasikan yang namanya karya-karyanya dan seterusnya itu. Dan ini ada iklan dulu. Ada penekanan. Sebentar, ini ada penekanan nanti dulu ya. Beda terputus. Ini menolak kias. Itu gimana? Ya karena Daud Al-Zahiri. Tapi sebenarnya kalau seandainya kita mau melihat pada realitas, kias tidak mungkin ditolak Ustadz. Karena terlalu banyak kejadian-kejadian yang tidak dijelaskan oleh nas, tapi ilatnya sama. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa misalnya narkoba itu haram? Misalnya, kalau seandainya kita minta dalil yang sharih dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang dijelaskan di dalam Al-Quran hanya khomer. Khomer itu bukan narkoba itu. Karena tapi sifat-sifatnya sama. Antara khomer dengan narkoba itu sama-sama memabukkan, sama-sama menjadikan orang misalnya fly ya dan seterusnya. Jadi sulit untuk kemudian menerima madhab misalnya yang menolak kias. Secara nyata kias itu mesti harus ada. Kenapa? Karena yang namanya wahyu sudah ingkita Ustaz, sudah terputus. Kemudian Quran tidak mungkin ada penambahan menjadi 31 juz misalnya, tidak mungkin. Kejadian baru itu tidak mungkin dibatasi. Dulu yang namanya pembelian melalui internet nggak ada, sekarang nyata ada Ustaz ya. Dulu yang namanya mall macam-macam yang di situ tidak ada ijab kabul, saya jual saya beli, itu nggak ada, sekarang ada nyata dan seterusnya. Oleh sebab itu yang namanya kias itu tidak mungkin ditolak itu. Baik begitu, sementara masih ada yang pertanyaan berikut, kita cut dulu sementara untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Jember untuk mengikuti kelanjutan dari pertanyaan Bapak Mersali di Selodakon tadi. Tanggul, nggih.
Ustadz, ini di dalam Al-Quran kan hanya ada 4 yang disebutkan Iya. dari rukun wudhu, tapi kok kemudian di dalam kitab Sulam Safinah kok dikatakan 6, itu dasarnya apa gitu? Iya. Jadi memang kalau seandainya kita ngomong dalam konteks rukun wudhu versi Syafi'iyah itu Iya. 6 Ustaz. 6. Ada tambahan dari Al-Quran itu, yang pertama ada niat, yang ketiga, yang keenam adalah tartib. Tartib, Itu harus iya. dilakukan secara berurutan gitu. Oke. Kenapa kok kemudian ada niat misalnya? Karena berdasarkan hadis Nabi yang itu sering dipakai di semua ibadah, yang membedakan antara apakah itu adalah orang yang raup atau wudhu, itu adalah niat Ustaz. Innamal a'malu bin niyati, Iya, ya kan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya, iya. Hadis inilah yang kemudian mendasari kalangan Syafi'iyah untuk membedakan bahwa ini adalah kebiasaan atau ibadah, ya kan? Iya, Orang cangkruan seperti ini Ustaz, kalau seandainya tadi tidak mengatakan nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, ini dianggap cangkruan dan tidak memiliki nilai ibadah karena tidak melakukan niat Ustaz, ya, begitu. Orang misalnya puasa Ustaz, ya, misalnya itu antara diet dan puasa itu yang membedakan itu adalah niat, misalnya begitu. Iya. Jadi posisi niat untuk menentukan apakah itu adalah tradisi atau ibadah itu sangat menentukan. Itu berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu semacam itu. Iya. Sehingga kalangan Syafi'iyah menambahkan di samping 4 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada niat. Kemudian kok ditambah lagi 1 misalnya. Tartib. Padahal di situ di dalam ayat Al-Qur'an itu yang dipakai itu adalah waw atof. Iya, iya. Pakai bukan tsumma Ustaz, ya. Iya. Jadi bukan pakai urut-urutan, bukan menunjukkan tartib Ustaz, ya. Iya, iya. Tapi idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kan? Iya. Itu wa aydiyakum pakai wa yang itu dan kalau seandainya kita rujuk misalnya di dalam kaidah bahasa Arab yang namanya waw itu namanya limutlaqil jam'i gitu, ya. Iya. Inilah alasan kalau kita coba nyebrang di madhab yang lain Ustaz, ya. Iya, iya. Kalangan Syafi'iyah memang tidak mempersyaratkan yang namanya tartib. Kalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan yang namanya tartib. Kalangan Hanafiyah juga tidak mempersyaratkan atau tidak menjadikan niat sebagai rukun. Jadi murni yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Iya. Ya itu silahkan, ya. Tapi argumentasi yang dibangun oleh kalangan Syafi'iyah itu semacam itu. Kenapa kok kemudian tartib ditambahkan dari 4 itu sehingga menjadi 6, tidak hanya sekedar 4, tapi di plus 1 niat ditambah lagi tartib? Karena memang dalam proses wudhunya Nabi gitu, ya, tidak pernah Nabi itu tidak tertib gitu, ya. Selalu tertib. Ya, oleh sebab itu dikatakan di dalam hadis, ya, ikutilah apa yang memulailah kamu sebagaimana apa yang dimulai oleh Gusti Kanjeng Nabi. Ternyata Nabi itu pertama itu selalu dengan membasuh muka terlebih dahulu, kemudian di urutan yang kedua itu adalah tangan, yang ketiga itu adalah kepala, dan yang terakhir itu adalah kaki. Itu terus setiap Nabi wudhu itu seperti itu. Tidak pernah kemudian Nabi itu pertama kali wudhu karena di situ misalnya tidak dianjurkan tartibnya atau tidak ditegaskan adanya tartib, langsung kaki dulu misalnya, langsung kepala dulu misalnya. Tidak seperti itu. Nabi selalu ketika misalnya wudhu itu semacam sebagaimana yang kita lakukan itu. Inilah alasan kenapa kok kemudian tartib itu, karena Nabi itu adalah melakukannya semacam itu, diambil kesimpulan dari hadis Nabi yang berupa fi'li, yang berupa perbuatan Nabi itu, akhirnya yang namanya rukunnya wudhu itu tidak hanya 4 ditambah 1, ya, niat, dan ditambah 1 adalah tartib, akhirnya totalnya menjadi 6. Itu semacam itu. Kalau telinga itu adalah kesunahan Ustaz. artinya Nabi itu kadang-kadang membasuh Ya, telinga, kadang-kadang tidak iya, gitu. Ya. Baik. Monggo, Mas siapa ini mau nanya, ya? Silakan, Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Sultoni. Saya dari Kalimantan Berantas 10. Saya kira dari ibu kota baru Indonesia, Kalimantan, ya. Yang mau saya tanyakan itu jika kita sholat di tengah-tengah kita menahan buang gas, apakah sholat kita tetap sah atau tidak? Terus yang kedua itu bagaimana jika kita sungkan mengingatkan orang untuk sholat, takut diejek atau karena orang itu lebih tua dari kita. Terima kasih. Iya. Yang pertama, selama sampean itu tidak mengeluarkan angin itu, misalnya, itu tetap sah yang namanya sholat kita. Karena yang membatalkan wudhu kita itu adalah keluarnya sesuatu dari salah satu jalan, apakah itu kubul atau
dubur kita. Itu semacam itu. Jadi tetap sah meskipun itu makruh kalau seandainya keterlaluan gitu ya. Jadi sudah tidak lagi khusyuk misalnya, hanya ngempet terus misalnya begitu. Oleh sebab itu kan kenapa kok kemudian dianjurkan ketika kita mau masuk sholat itu harus binasyatin. Itu persiapannya. Jadi kalau seandainya perut terasa tidak nyaman macam-macam, itu harus kalau seandainya mau sholat diupayakan untuk dibersihkan dulu itu misalnya seperti itu, sehingga ketika kita masuk sholat ya pada saat itu dimungkinkan untuk kemudian khusyuk. Tapi ada saat-saat tertentu di mana itu tidak terdeteksi sejak awal misalnya. Yang penting tidak batal kan? Nah, tidak batal. Yang penting itu tidak batal. Itu semacam itu. Baik, ini mau ngajak orang untuk sholat ya, misalnya tetangganya, temannya dan sebagainya, ini ada rasa sungkan. Iya. Mungkin kalau orang itu mungkin loh ya, orang yang terpandang di kampungnya atau gimana, tapi dia ada sholat gitu loh. Gimana caranya untuk mengatasi itu, Ustaz? Ya, yang jelas memang amar ma'ruf nahi mungkar itu punya tingkatan-tingkatan, ya. Jadi man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau seandainya kita punya kekuasaan, karena itu anak kita misalnya, karena itu adalah istri kita, karena itu ada di wilayah kekuasaan kita, maka kita harus ingatkan. Bahkan kalau seandainya anak kita, boleh kita dengan cara memukul meskipun itu adalah ghairu mubarrihin, tidak menyakiti gitu ya. Itu mencerminkan bahwa yang namanya sholat itu sangat penting, sangat serius, sampai kemudian boleh memukul, itu semacam itu. Itu kalau seandainya ada di wilayah kekuasaan kita. Kalau seandainya tidak misalnya, itu naik turun tingkat lagi menjadi bilisani ya, fa illam yastati fa bilisani, kemudian dengan lesan kita. Biasanya lesan itu dipakai atau kawasannya itu adalah seorang yang dai, ustadz, cendekiawan, macam-macam, itu biasanya nasihatnya dengan melalui lesan itu. Dan itu yang namanya nasihat itu bagaimanapun juga harus kondisional dan kontekstual. Kalau seandainya dimungkinkan di situ tersinggung misalnya, jangan diucapkan itu, ya kan? Bisa jadi itu bisa dilakukan dengan cara orang ini yang disungkani siapa. Itulah yang kemudian kita lapor kepada yang bersangkutan untuk mengingatkan yang bersangkutan agar melakukan sholat. Jadi tidak mesti misalnya kita ketika melihat sebuah kemungkaran, orang ini tidak sholat, langsung secara sembrono, sembarangan dan seterusnya kita ngomong di depan umum yang menyebabkan orang tersinggung dan seterusnya. Tidak begitu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya dua tingkatan yang atas tadi misalnya tidak mampu kita lakukan, yang penting kita ingkar bil qalbi gitu ya. Yang penting kita ya kok gak sholat, kita tidak maulah seperti itu dan seterusnya begitu. Itu mungkin begitu. Yang penting caranya Mas ya. Iya betul gitu. Sopan, baik, insya Allah panjenengan DP mantu nanti ya. Moga closing. Iya. Jadi kalau seandainya kita lihat uraian yang kita tegaskan tadi, bahwa yang namanya puasa itu adalah mampu menjadikan kerukunan umat yang ada itu nyata, karena bagaimanapun juga yang diminta atau yang diharapkan dari puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan, minum dan seterusnya, tapi bagaimana mulut kita, bagaimana penglihatan kita, bagaimana ucapan kita dan seterusnya, itu bisa dijaga juga, yang menjadikan orang tidak tersinggung, tidak marah, tidak bertengkar dan seterusnya. Mungkin itu Ustaz yang bisa. Baik, insya Allah kalau semua orang itu menyadari itu, insya Allah keadaan akan aman, tentram, rukun dan damai gitu. Saya kira begitu untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi esok sore pada acara yang sama. Mungkin narasumbernya itu akan diisi oleh Kiai Haji Dr. Abdullah Syamsul Arifin. Saya kira begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dialog Ramadan hari ini bersama Dr. Kiai Haji Abdul Haris dari Masjid Jami Al Baitul Amin Kabupaten Jember. Nah pemirsa, untuk Anda yang ingin mengecek tayangan ulangnya, langsung saja bisa mendownload aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store atau mengecek di website kami di www.jember1tv.co.id. Pemirsa, semoga ilmu yang telah kita dapatkan bermanfaat untuk kedepannya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Desi Suyotno bersama rekan yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa besok di Dialog Ramadan edisi selanjutnya. Selamat berbuka puasa, marhaban ya Ramadan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.